Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat sehat selalu buat kita semua. Yang pertama, saya mau presentasi tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi. Saya ulangi, pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi kewirausahaan dan keterampilan kewirausahaan mahasiswa. Nah, sebagai pendahuluan, pengangguran menjadi masalah serius di Indonesia yang sulit diatasi. Program pemerintah untuk mengurangi pengangguran belum mampu mengurangi pengangguran secara signifikan. Penyebabnya karena jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tidak disertai pertambahannya lapangan kerja. Nah, ini contoh dari peningkatan pengangguran ya di menurut pendidikan gitu. Ada yang tidak sekolah, ada belum pernah sekolah, belum tamat SD, SMP, SMK, ya, D3 atau universitas gitu. Kurang jumlah ini sumbernya dari www.bps.go. Nah, ada sumbernya juga ya di sini. Nah, salah satu solusi yang ditempuh untuk mengatasi pengangguran di Indonesia adalah dengan menciptakan wirausaha. Dengan berwirausaha akan membantu pemerintah dan menciptakan lapangan pekerja baru. Dengan wirausaha, selain berpeluang menghasilkan, dapat yang besar bagi wirausaha mampu mengurangi jumlah pengangguran. Pendidikan wirausaha tidak hanya memberikan landasan teori mengenai konsep kewirausahaan, tetapi bentuk sikap, perilaku, dan pola pikir atau mindset seorang wirausaha. Identifikasi masalahnya, banyak pengangguran karena jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tidak disertai pertambahannya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2013, jumlah pengangguran terbuka Indonesia mencapai 7.710.532 jiwa. Meningkatkan pengangguran pada masyarakat yang berpendidikan. Jumlah wirausaha Indonesia masih sedikit, ya. Rendahnya motivasi wirausaha di kalangan mahasiswa pendidik, ya. Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ambil ini dari salah satu mahasiswa gitu dari Universitas UNY gitu, mengenai tentang masalah berwirausaha. Yang keenam, ada keterampilan berwirausaha di kalangan mahasiswa pendidikan UNY. Sebagian kecil mahasiswa pendidikan UNY melanjutkan bisnis setelah mata kuliah praktik selesai. Batasan masalahnya, berdasarkan latar belakang identifikasi masalah, peneliti perlu mengidentifikasi batasan terhadap yang mengurangi ruang lingkup peneliti ini agar masalah yang diteliti menjadi lebih fokus. Bagaimana pengaruh pendidik kewirausahaan terhadap berwirausaha mahasiswa pendidik ekonomi UNY? Bagaimana pengaruh pendidik wirausaha terhadap keterampilan berwirausaha mahasiswa UNY? Tujuannya, pengaruh pendidik kewirausahaan terhadap motivasi pendidik mahasiswa UNY. Pengaruh pendidik kewirausahaan terhadap keterampilan berwirausaha mahasiswa
UNY. Kajian pustakanya pendidikan, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pendidik merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia terhubung dengan proses pendidikan. Pendidikan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah. Hal ini dengan pernyataan Fred Mudyaharyo pada 2012 ya, merupakan pendidikan usaha dasar dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, mengajar, latihan, berlangsung di sekolah ataupun di luar sekolah sepanjang hayat. Landasan pendidikan. Landasannya berarti tumpuan dasar. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat atau tertumpuk pijak dasar landasan pendidikan, asumsi-asumsi yang menjadi dasar praktik pendidikan dan studi pendidikan. Menurut Tatang S, berdasarkan sumber perolehan, landasan pendidikan diidentifikasikan menjadi dua jenis, yaitu landasan religius pendidik atau yaitu asumsi-asumsi yang sumber dari agama yang menjadi dasar praktik pendidikan dan studi pendidikan. Landasan religius berpemandangan bahwa agama merupakan landasan utama pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Westi, pendidikan bertujuan menunjukkan pribadi yang mampu menolong diri sendiri, mampu menolong orang lain, sehingga mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera. Pendidikan memberikan pelatihan terhadap karakter, kognisi, dan jasmani manusia. Komponen-komponen pendidikan. Nah, di sini pendidikan terkait merupakan interaksi komponen esensial dalam upaya tujuan pendidik berpadu antara harmonisan dan keseimbangan setara struktur interaksi unsur esensial pendidik pada Tatang ya, yang menurut Tatang S. Nah, wirausaha, pengertian wirausaha sampai saat ini konsep wirausaha masih terus berkembang. Kewirausahaan pada hakikatnya salah satu sikap jiwa, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, bernilai serta berguna bagi diri dan orang lain. Kewirausahaan muncul apabila berani mengembangkan usaha-usaha atau ide-ide baru. Dalam kewirausahaan tertanam jiwa yang selalu aktif, kreatif, berkarya, inovatif, meningkatkan pendapatan dalam usahanya. Wirausaha adalah suatu kemampuan menciptakan usaha, mampu menciptakan, mengeluarkan adanya kreativitas, inovasi, dan dari diri sendiri yang sudah ada sebelumnya. Kemampuannya berusaha kreatif, inovatif dapat dijadikan dasar ikat dan sumber daya untuk menciptakan peluang menuju sukses. Menurut Suryana. Nah, manfaat tujuan wirausaha. Menurut Rusdiana, manfaat yang diperoleh berwirausaha adalah memiliki kebebasan untuk maksimalisasi potensi yang dimiliki. Banyak wirausaha yang berani atau yang berhasil mengelola usahanya dengan menjadikan keterampilan hobinya menjadi sebuah pekerjaan. Nah, dalam ini adalah nilai-nilai pendidikan pokok wirausaha. Ada mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berpotensi pada berorientasi atau pada tindakan, kepemimpinan, dan kerja keras. Ini nilai-nilai pokok pendidik seorang wirausaha. Nah, faktornya
dalam artian seorang pendidik atau seorang wirausaha di sini ada pendidikan wirausaha dikategorikan dengan X ya. Motivasi wirausaha dengan Y1 keterampilan wirausaha atau Y2. Nah, di sini ada contohnya gitu. Mode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif karena data yang diwujudkan dalam bentuk angka yang dianalisis berdasarkan analisis terkait digunakan untuk menunjukkan pengaruh pendidikan wirausaha terhadap motivasi berwirausaha dan keterampilan wirausaha dalam mahasiswa UNY. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian asosiatif kasual karena menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel Y dan variabel X secara kasual. Metode kuantitatif merupakan metode positifik karena berlandasan pada filsafat positifisme. Metode ini metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, objektif, terstruktur, rasional, dan sistematis menurut Sugiono pada tahun 2012. Nah, dan di sini ada variabelnya, variabel penelitiannya ada menurut Pak Sugiono tadi ada variabel bebas atau independen atau variabel X-nya, variabel terkait ada dependent, variabel yang mempengaruhi yang menjadi akibat karena variabel bebas atau Y1 dan Y2-nya. Nah, di sini ada tabel instrumen dan tabel pendidikan wirausahanya, kisi-kisinya gitu. Kisi-kisi angket dan keterampilan instrumen kewirausahaan. Dan di sini hasil uji validasi variabel pendidikan wirausahawan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.